Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Buat teman-teman yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini admin mau ngelanjutin nih spoiler Battle Through the Heavens versi komiknya. Kalau kalian suka bisa langsung disimak aja, tapi kalau kurang suka dengan versi komik bisa skip aja ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah spoiler alur cerita kelanjutannya. Cerita pun berlanjut di mana sosok misterius Saula Jiwa yang kemarin terkejut dengan kemunculan Shoyen, dia pun berkata tuh jika akhirnya dirinya tak perlu bersusah payah untuk mencari Shoyen. Tentu aja Shoyen yang juga terkejut jika sosok misterius itu mengenal dirinya, dia pun bertanya siapakah identitas sebenarnya sosok tersebut. Ketika sosok misterius Aula Jiwa itu membuka topengnya, ternyata dia adalah Mugu. Semua orang pun terkejut dengan kemunculan sosok alkemis yang terkenal dari Aula Jiwa itu. Shoyen yang tiba-tiba aja tidak bisa menggerakkan tubuhnya itu karena tekanan ruang dari Mugu, Shoyen pun langsung menggunakan perubahan misterius sapi surgawi tahap ketiga agar dirinya bisa keluar dari kekangan Mugu. Di saat Mugu sedang bermain-main dengan Shoyen di sana, dia pun tiba-tiba saja dikejutkan karena merasakan ada sedikit kerusakan pada formasi penghalangnya. Mugu yang sedang lengah karena melihat kerusakan penghalang yang disebabkan oleh Chao Ying, Shoyen pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan mengaktifkan segel pembelah gunung serta segel pembalik laut. Mugu yang tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Shoyen lagi, dia pun meninggalkan Shoyen begitu saja dan pergi ke arah Chao Ying. Shoyen yang tidak tinggal diam, dia pun menggunakan gerakan 3000 petir untuk menghalangi Mugu dan langsung melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Mugu. Mugu yang udah muak dengan Shoyen, akhirnya dia pun mengempaskan Shoyen dengan sekali pukulan aja. Di sini Shoyen pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa tuh, selain melihat perbandingan kekuatan yang begitu besar. Di sisi lain, semua orang yang senang karena Chao Ying telah berhasil memecahkan formasi penghalang yang dibuat oleh Mugu. Semua orang pun bergegas pergi keluar termasuk Shoyen dan Chao Ying. Anak buah Mugu pun melapor jika mereka berhasil kabur, namun Mugu hanya berkata jika laporkan saja masalah ini kepada cabang utama pihak Aula Jiwa dan gerombolan Shoyen akan diurus oleh Mugu. Di sisi lain, semua orang yang berhasil pergi menjauh tiba-tiba saja melihat serangan tapak besar dari depan mereka, yang ternyata itu adalah serangan tapak jiwa milik Mugu. Beberapa orang pun dibuat pindah alam tuh oleh serangan barusan. Chao Ying yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya sendiri, Song Jing pun pada akhirnya meninggalkan Chao Ying begitu aja. Mugu yang berkata jika hanya segini aja kemampuan menerapil, datanglah Shoyen menyelamatkan Chao Ying. Di mana Shoyen kala itu nyuruh Chao Ying untuk pergi dan menyerahkan Mugu kepadanya. Shoyen dan Chao Ying yang pada akhirnya terpojok karena mereka bukanlah tandingan seorang Master Dozun, datanglah Xian dan pemimpin pegunungan 10.000 abad di sana sambil berkata jika dia tidak boleh menyentuh Shoyen. Shoyen yang bertanya kenapa Xian ada di tempat itu, Xian pun menjawab jika dirinya tahu kalau Shoyen bakal ikut turnamen alkemis di Menarapil dan dia pun pada akhirnya menunggu Shoyen di alam itu. Di momen itu Xian pun nyuruh paman beruang naga alias si pemimpin pegunungan obat di sana untuk segera menghabisi Mugu. Tentu aja paman beruang pun terlihat sangat senang tuh jika misinya udah bisa dikatakan selesai setelah menghabisi Mugu. Shoyen yang bertanya siapakah paman beruang yang bersama Xian itu, Xian pun menjelaskan jika dia bukanlah manusia, melainkan beruang naga kuno bernama Xiongjan alias penguasa pegunungan 10.000 obat. Setelah Xiongjan berubah jadi beruang raksasa, Shoyen pun mulai tahu tuh kalau dia adalah beruang naga magis terkuat yang begitu melegenda. Di momen ini, Mugu yang berkata jika monster rendahan seperti dia tak pantas untuk melawannya. Xiongjan pun pada akhirnya membalas jika ini adalah pegunungan 10.000 obat di mana dialah penguasanya. Setelah itu, Shoyen pun dikejutkan dengan adanya gempa entah dari mana, di mana ternyata gempa itu berasal dari sekelompok bawahan binatang magis yang tadi dipanggil oleh Xiongjan.
Mugu yang terlihat panik karena semua binatang sihir yang ada di pegunungan itu datang memenuhi panggilan Xiongjan. Semua orang pun pada akhirnya ketakutan tuh, karena binatang sihir dari penjuru pegunungan 10.000 obat datang ke sini rame-rame. Choying yang mengajak semua orang untuk bangkit lagi karena tidak peduli sekuat apapun Mugu, tapi kali ini dia sendirian. Xiaoyan yang mengiyakan ajakan dari Choying, semua orang pun akhirnya bersatu untuk melawan Mugu yang seorang diri. Tentu saja Mugu yang tidak mau meladeni permainan mereka semua, dia pun lebih memilih untuk tidak terlibat perseteruan lebih jauh. Karena meskipun dia beranggapan bisa menang, tapi dirinya pasti bakal banyak kehilangan Doji. Dan itu tidak akan cukup untuk menaklukkan api surgawi 3000 pembakaran nantinya. Mugu yang berniat mau kabur dan berkata kepada Xiaoyan, dia akan melepaskannya kali ini dan akan lanjut memburunya saat sudah selesai acara pemurnian pil. Zian yang segera memerintahkan Paman Beruang untuk segera mencegah Mugu kabur. Xiaoyan pun menghentikan tindakan Zian, karena jika mereka melanjutkan pertarungan ini, maka merekalah yang akan sama-sama terluka parah. Karena Xiaoyan sendiri menerima beberapa pukulan dari Mugu aja sudah terbilang tak sanggup berdiri lagi. Setelah itu, Xiaoyan yang menjelaskan jika misinya kali ini adalah untuk mendapatkan api surgawi 3000 pembakaran terlebih dahulu sebelum menyelamatkan gurunya itu. Dan prioritas utama kali ini adalah mencari bahan obat untuk membuat pil terlebih dahulu. Zian yang berkata jika bahan obat adalah masalah yang sepele, dia pun langsung nyuruh Paman Beruang tuh untuk membantu Xiaoyan mencari bahan obat yang dia butuhkan. Karena Paman Beruang juga adalah penguasa pegunungan tersebut. Xiaoyan yang tiba di istana milik Paman Beruang, terlihat kalau Xiaoyan benar-benar kaget tuh jika di dalam istana itu ada begitu banyak bahan obat langka yang bertumpuk bagaikan sampah. Setelah itu Xiaoyan pun bertanya kepada Zian tuh apakah dia yang mengumpulkan bahan obat dari penjuru gunung ini. Zian pun menjawab jika dialah yang nyuruh Paman Beruang untuk ngumpulin bahan obat itu untuk Zian makan. Xiaoyan yang melihat ada inti buah naga merah dan air liur sulfur spiritual, dia pun berkata tuh kalau pegunungan 10.000 obat adalah tempat semua bahan obat terbaik tumbuh di sini. Zian yang nyuruh Xiaoyan untuk mengambil bahan obat apapun yang dia mau. Paman Beruang pun hanya bisa pasrah aja melihat bahan obat yang susah payah dia kumpulin malah dibawa Xiaoyan secara cuma-cuma. Zian yang memarahi Paman Beruang, terlihat kalau Paman Beruang jadi takut saat melihat aura naga void kunonya Zian. Karena darah naga void kuno milik Zian jauh lebih kuat daripada darah beruang kunonya. Zian yang bertanya kepada Xiaoyan apakah hanya itu saja yang dia perlukan. Setelah itu si Xiaoyan pun berkata tuh jika bahan obat yang dia butuhkan untuk memurnikan pil di konferensi alkemis besok udah lengkap. Di sini Xiaoyan yang tahu kalau Paman Beruang susah payah ngumpulin bahan obat itu, dia pun tak mau mengambil selain apa yang dia perlukan. Karena itu sangatlah tidak sopan bagi seseorang yang telah menolongnya. Paman Beruang yang begitu tersentuh dengan perkataan Xiaoyan, dia pun berkata tuh jika Xiaoyan adalah anak yang baik dan dia juga pengen punya adik selayaknya Xiaoyan. Di momen itu Paman Beruang pun tiba-tiba aja teringat jika dirinya punya sesuatu yang mungkin aja dibutuhkan Xiaoyan jika terjadi apa-apa suatu saat nanti. Di mana Paman Beruang pun menunjukkan ekstra permata Tianma miliknya itu. Jika bahan obat tersebut sangatlah bermanfaat bagi Xiaoyan karena bisa meningkatkan kekuatan jiwanya Xiaoyan ke depan. Di mana Xiaoyan yang bertanya apakah bahan obat permata Tianma ini memang memiliki khasiat sehebat itu, Paman Beruang pun menegaskan sekali lagi jika dirinya tak mungkin membohongi Xiaoyan. Namun untuk amannya sih Xiaoyan diminta untuk memurnikannya lebih dahulu agar bisa digunakan. Xiaoyan yang berkata kepada Paman Beruang bahwa dia masih punya waktu dan bisa digunakan untuk memurnikan permata Tianma. Xiaoyan pun meminta tolong tuh kepada Paman Beruang untuk menyiapkan ruangan khusus agar dia bisa memurnikan permata Tianma itu dengan tenang. Setelah itu Paman Beruang pun membawa Xiaoyan ke sebuah gua, di mana gua tersebut adalah buatan Paman Beruang sendiri. Lebih tepatnya sih tempat ini sangat cocok untuk bersembunyi, di mana jika dia mau berkultivasi maupun memurnikan obat. Xiaoyan yang meminta Paman Beruang untuk melindunginya karena di saat dia berlatih dirinya tak mau diganggu oleh siapapun. Paman Beruang dan Zian pun berkata jika masalah di luar serahkan kepada mereka berdua, sedangkan Xiaoyan hanya cukup fokus pada latihannya.
Setelah itu, scene pun beralih di mana Xiaoyan udah masuk ke dalam gua dan dia pun memulai pemurnian pil. Xiaoyan yang saat itu mengeluarkan 3 bahan obatnya, dia pun menggabungkan ketiganya dan memurnikan bahan obat itu secara bersamaan. Di mana kala itu Xiaoyan menggabungkan sumsum inti bumi dan jus pil spiritual lebih dulu dan lanjut lagi memurnikan permata Tianma. Di mana Xiaoyan yakin jika semuanya ini berhasil, maka kesempatannya untuk memenangkan konferensi pil nanti akan semakin besar. Selang beberapa waktu, Xiaoyan yang menggabungkan 3 bahan obat tersebut akhirnya selesai juga tuh penggabungan 3 bahan obat tadi dan tinggal proses penyatuan akhir. Xiaoyan yang panik kalau dia terlalu banyak memasukkan sumsum inti bumi, dia pun mengambil jus spiritual tuh agar komposisinya sesuai dan gak berat sebelah. Setelah itu, Xiaoyan pun masih memurnikan ketiga bahan obat tadi, tiba-tiba aja embrio pil itu pun meledak. Xiaoyan yang berpikir jika tak akan mudah untuk menggabungkan ketiga bahan obat itu untuk meningkatkan kekuatan jiwanya, dia pun tak pernah menyerah tuh karena dirinya tak akan menyerah juga mendapatkan api surgawi 3000 pembakaran. Ketika Xiaoyan bersemangat agar dia bisa lebih cepat menjadi kuat untuk segera menyelamatkan Yao Lao, itulah akhir dari chapter kali ini. Wah, bakal seru nih kalau kekuatan jiwanya Xiaoyan naik dan naik lagi. Yang pastinya para peserta di kompetisi pemurnian pil nantinya bakal kaget sama peningkatan Xiaoyan yang begitu pesat. Baiklah, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video spoiler selanjutnya. Bye-bye.